warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiana Anggraini dengan NPM 209110232. Saya dari kelas 2A Teori Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai dua teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Baiklah, teori yang pertama yaitu teori strukturasi. Teori strukturasi membedakan antara sistem dan struktur. Sistem dalam teori strukturasi merujuk pada ukuran kelompok, contohnya seperti kelompok kecil. Sedangkan struktur mencakup praktek, aturan, norma, dan sumber daya lainnya yang digunakan oleh sistem agar berfungsi dan sistemnya bisa tetap berjalan. Ketika diterapkan dalam komunikasi kelompok kecil ini, teori ini memandang kelompok kecil sebagai sistem yang memproduksi dan diproduksi oleh struktur. Jadi maksudnya itu anggota kelompok mengikuti aturan-aturan tertentu dalam interaksinya yang dapat memproduksi beberapa bagian keluaran yang mempengaruhi interaksi kelompok di masa depan. Strukturasi merujuk pada proses mempekerjakan anggota kelompok sehingga dapat bekerja sama. Berdasarkan teori strukturasi, anggota kelompok berinteraksi satu sama lain berdasarkan aturan tertentu dan karenanya anggota kelompok juga dapat memproduksi aturan-aturan melalui interaksi yang mereka lakukan. Nah, menurut teori ini, anggota kelompok juga bisa bernegosiasi tentang struktur kelompok pada saat yang bersamaan interaksi yang mereka lakukan dibentuk oleh struktur-struktur itu. Teori yang kedua yaitu teori fungsional. Pendekatan fungsional komunikasi kelompok menitik beratkan pada hasil atau keluaran dari perilaku kelompok dan struktur kelompok. Pendekatan fungsional memandang komunikasi sebagai alat bagi anggota kelompok untuk mengatasi masalah dan membuat keputusan. Komunikasi membantu anggota kelompok dengan mempromosikan penilaian-penilaian rasional dan pemikiran kritis guna mencegah anggota kelompok melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, komunikasi dipandang sebagai alat karena komunikasi menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anggota kelompok agar dapat mencapai tujuannya. Dari perspektif inilah, para peneliti melakukan identifikasi berbagai aspek khusus dari komunikasi kelompok dan struktur kelompok yang menghasilkan keluaran sebagaimana yang diinginkan kelompok. Berdasarkan pendekatan fungsional, para peneliti kemudian merumuskan beberapa kondisi yang harus ada bagi anggota kelompok agar dapat membuat keputusan yang sesuai dan efektif dalam memecahkan masalah. Beberapa kondisi itu mencakup yang pertama, komitmen untuk membuat keputusan yang baik. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, menentukan prosedur yang diikuti oleh kelompok. Yang keempat, mengartikulasikan aturan-aturan prosedural dan praktek-praktek interaksi. Yang kelima, melihat kembali proses pengambilan keputusan dan membuat beberapa penyesuaian terhadap keputusan yang telah dibuat. Jadi, itulah penjelasan saya mengenai dua teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Semoga video ini bermanfaat dan apa yang saya sampaikan bisa kalian mengerti dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.